Di tengah keramaian kota Medan, ada sebuah bangunan yang berdiri teguh melawan waktu. Warenhuis, gedung bersejarah yang dulunya menjadi simbol kemajuan dan kemewahan, kini hanya menyisakan bayangan dari masa kejayaannya. Bangunan ini bukan hanya soal batu bata dan semen, ia adalah saksi perjalanan sejarah, budaya, dan perubahan zaman. Namun, apakah kita telah melupakan arti pentingnya? Gedung Warenhuis didirikan pada tahun 1916 oleh pemerintah kolonial Belanda dan diresmikan pada tahun 1919. Kata Warenhuis dalam bahasa Belanda berarti rumah barang atau department store. Bangunan ini merupakan salah satu pusat perbelanjaan modern pertama di Indonesia pada masa itu dan dianggap sebagai simbol kemajuan kota Medan. Namun, perjalanan Warenhuis tidak selalu mulus. Perang Dunia II, perubahan politik, dan ekonomi yang bergeser mulai mengubah nasib gedung ini. Setelah kemerdekaan Indonesia, fungsinya mulai memudar dari pusat perbelanjaan mewah menjadi gedung yang terlupakan. Memasuki era tahun 1970-an, Warenhuis mulai ditinggalkan. Bangunan ini tidak lagi menjadi pusat perbelanjaan utama dan hanya digunakan untuk berbagai fungsi kecil, seperti gudang atau tempat tinggal sementara. Keindahan arsitekturnya mulai memudar karena kurangnya perawatan. Gedung Warenhuis merupakan salah satu warisan sejarah penting bagi kota Medan karena ikon modernisasi. Gedung ini mencerminkan modernisasi dan urbanisasi Medan pada awal abad ke-20, warisan arsitektur kolonial sebagai salah satu contoh arsitektur kolonial di Indonesia. Warenhuis memiliki nilai estetika dan sejarah yang tinggi. Pusat sejarah kota Medan. Lokasi Warenhuis yang berada di kawasan Kota Lama Medan menjadikannya bagian integral dari identitas budaya kota ini. Pemerintah kota Medan telah berencana untuk merevitalisasi gedung Warenhuis sebagai bagian dari pelestarian warisan budaya. Revitalisasi ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi bangunan sebagai ikon sejarah, sekaligus menjadikannya sebagai pusat kegiatan budaya atau wisata. Namun, pelaksanaan revitalisasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah pendanaan dan persetujuan ahli waris. Meskipun dikelilingi oleh hiruk-pikuk aktivitas kota, Warenhuis tetap terasing. Ia seolah menunggu, berharap ada tangan yang mau mengembalikan nilainya. Tapi, tidak semuanya gelap. Di balik kerusakan yang terlihat, Warenhuis memiliki potensi besar. Dengan revitalisasi yang tepat, gedung ini bisa menjadi ikon budaya dan pariwisata Medan. Ia bisa menjadi museum sejarah, galeri seni, atau bahkan pusat kreatif yang menyatukan masa lalu dan masa kini. Hari ini, Warenhuis adalah bayangan dari kejayaannya dulu. Dinding-dindingnya yang pernah menjadi simbol keindahan kini ditutupi oleh keretakan. Atapnya yang dulu megah kini telah roboh di beberapa bagian. Suara gemuruh masa lalu seakan terkubur di balik keheningan lorong-lorong tua. Warenhuis adalah lebih dari sekadar bangunan tua. Ia adalah simbol, pengingat, dan pelajaran dari perjalanan panjang kota ini. Tapi simbol ini akan kehilangan maknanya jika kita membiarkannya pudar begitu saja. Kini, tanggung jawab ada di tangan kita. Akankah kita membiarkan sejarah ini terkubur, atau menjadikannya warisan abadi untuk generasi mendatang?
Warenhuis. Waren itu bisa artinya gudang. Huis itu rumah, rumah gudang. Ya, jadi satu bangunan yang besar. Itu dulunya menjadi salah satu toko yang terkenal di kota Medan. Ya, bangunan Herrenhuis ini dibangun ya menurut beberapa kisah itu didirikan oleh Hottenbach. Nah, itu didirikan di awal tahun 1900-an dan mulai beroperasi aktif itu sekitar 1912. Itu menjadi sebuah bangunan supermarket lah, kita bilang supermarket di Medan, di kota Medan. Ya, jadi namanya sebuah kota itu membutuhkan membutuhkan tempat untuk namanya sebuah kota itu terbentuk dengan berbagai macam infrastruktur yang menyatakan sebuah kota dan menjawab kebutuhan pada saat itu, maka Warenhuis terbentuk. Nah, Warenhuis ini bisa dibilang supermarket pertama di Medan, dan kalau saya bilang ini the Harrods of Sumatera karena ini adalah toko yang menjual barang-barang dari Eropa. Barang-barang yang pada saat itu ya banyak dipergunakan oleh orang-orang Eropa ataupun orang-orang kaya yang tinggal di kota Medan. Semenjak pendudukan Jepang, Warenhuis sudah tidak terkenal lagi kabarnya, sudah tidak dipergunakan lagi. Jadi mulai Perang Dunia Kedua sampai akhir Perang Dunia Kedua, Warenhuis pendudukan Jepang sampai Jepang keluar, Warenhuis sudah tidak beroperasi lagi sampai hari ini. Oke, seperti yang saya bilang, the Harrods of Sumatera. Harrods itu sebuah toko mewah ya di London yang tempatnya juga hampir mirip dengan Warenhuis, berada di persimpangan di letter L, yang pintu masuknya itu justru ada di sudut ya, di sudut jalan. Dan ketika kita masuk ke ini bangunan 2 lantai ya berbentuk L, dan kalau kita masuk itu langsung disambut dengan tangga yang sangat megah menuju ke lantai 2, dan dulunya di lantai 2 dan lantai 1 itu merupakan komplek pertokoan yang menjual berbagai jenis barang. Nah, ini kalau aslinya Warenhuis itu begitu mewah karena kacanya sendiri itu merupakan kaca patri yang sampai hari ini itu masih sering diimpor dari luar negeri, atau dari Italia atau dari Prancis. Dan dulunya ada satu chandelier atau lampu gantung tembaga yang sangat besar, dan banyak sekali dulu gantungan-gantungan lampu di luar ataupun bagian dinding dalam. Karena pada masa itu memang sudah menggunakan listrik dan sebagian juga masih menggunakan lampu gas pada saat itu. Dan bangunan Warenhuis ini di masanya adalah salah satu bangunan yang paling menarik. Kalau boleh dibilang, itulah mall pertama di kota Medan. Semua bangunan ya, bangunan Belanda yang bangunannya itu dibangun tahun 1800-an akhir, tahun 1900-an awal, itu memang selalu punya misteri, selalu punya cerita. Nah, kenyataannya adalah memang ada satu bagian di Warenhuis itu yang pintunya itu orang nggak tahu kemana. Tapi yang jelas pintunya itu menghadap ke bawah. Tapi yang harus kita tahu bahwa namanya toko barang-barang Belanda, barang-barang Eropa yang pastinya juga menjual wine dan segala macam. Sedangkan wine itu harus disimpan pada suhu suhu yang stabil. Nah, temperatur ini hanya bisa didapatkan kalau Anda punya ruangan bawah tanah. Perkara itu tembus kemana saja, itu merupakan sebuah misteri yang masih harus dipecahkan. Ya, jadi kalau mitosnya mungkin katanya tembus sampai ke Masjid Raya, tembusnya ke Istana Maimun, ataupun tembusnya ke kantor wali kota, itu mungkin bisa-bisa saja. Tapi yang jelas namanya sebuah bangunan yang dibangun
di tahun-tahun seperti itu biasanya memang punya bangunan beruang rahasia ataupun ruangan di bawah tanah. Oke, jadi apa ya? Yang perlu kita harus ketahui ya buat rekan-rekan sekalian ya, terutama generasi muda yang hari ini bertanya itu bangunan bobrok apa tengah itu. Ingat bahwa Warren House itu seperti sebuah trofi kebanggaan kita, akan sejarahnya kita akan kekayaan dari sejarah kota kita. Kita nggak ngomong skopnya terlalu besar nasional, tapi yang jelas satu anak Medan itu harus benar-benar tahu ya sejarah dan asal mula kota ini, karena kalau kita kehilangan sejarah ini kita nggak akan bisa memahami hari ini, dan kita nggak bisa juga meresapi keberadaan Medan hari ini. Warren House bukan hanya sebuah bangunan usang, tapi Warren House adalah sebuah bukti kejayaan yang pernah dilakukan, yang pernah dimiliki kota Medan ini, dan itu semua hanya dengan satu alasan: perdagangan.